Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ajeng Hidratul Aulia dengan NIM 2212140050 dari program studi Hukum Tata Negara kelas A semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai yang pertama struktur dan pembagian lingkup hukum, kemudian makna atau definisi hukum perdata, lalu hubungan hukum perdata dengan hukum publik, selanjutnya mengenai sejarah Bar Liquid Book dan kedudukannya sekarang, kemudian bagian Bar Liquid Book yang tidak berlaku lagi, dan yang terakhir mengenai sifat hukum perdata. Adapun dibuatnya video ini guna memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Tri Hidayati dalam mata kuliah hukum perdata, di mana materi-materi tersebut sudah pernah disampaikan oleh Ibu pada 2 pertemuan di awal. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai struktur dan pembagian lingkup hukum. Hukum terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu hukum publik dan hukum privat. Tujuan dari diberlakukannya hukum adalah untuk membatasi perilaku masyarakat dan juga mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Hukum publik adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Jadi merupakan pelindungan kepentingan negara, maka dari itu untuk memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa. Ciri-ciri hukum publik diantara lain, ruang lingkupnya merupakan kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan. Macam-macam hukum publik diantaranya, yang pertama ada hukum tata negara, kemudian hukum tata usaha negara, ada juga hukum internasional dan hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya. Contohnya seperti hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan juga hukum waris. Setelah mengetahui struktur dan pembagian lingkup hukum, kita akan langsung membahas mengenai hukum perdata. Jadi, apa itu hukum perdata? Hukum perdata adalah hukum atau aturan yang berpusat pada 2 subjek hukum atau lebih. Sedangkan para ahli memberikan definisi yang berbeda mengenai hukum perdata ini, seperti Subekti yang mengatakan bahwa hukum perdata meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Nah, hukum perdata jika kita melihat pengertian dari segi yang lebih luas adalah hal-hal hukum dalam arti hukum perdata, yaitu semua hukum dasar yang mengatur kepentingan individu. Sedangkan jika kita melihat dalam arti sempitnya, hukum perdata dalam pengertian kitab undang-undang, Subekti mengatakan hukum perdata dalam arti yang lebih luas mencakup semua hukum privat yang substantif, yaitu semua hukum dasar yang mengatur kepentingan individu. Hukum perdata kadang-kadang digunakan dalam arti yang lebih sempit sebagai lawan dari hukum komersial. Setelah kita mengetahui definisi hukum perdata, lalu apakah hukum perdata itu memiliki hubungan dengan hukum publik? Jika kita melihat dari isi atau materinya, hukum dikelompokkan menjadi 2, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Nah, berdasarkan hal tersebut tentunya secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum publik cenderung lebih kepada kepentingan umum, sedangkan hukum privat lebih cenderung kepada kepentingan per individu. Hukum perdata mengatur hubungan hukum individu yang satu dengan individu yang lain dalam suatu masyarakat. Peraturan-peraturan di dalam hukum publik sifatnya memaksa, sedangkan peraturan di dalam hukum perdata umumnya bersifat melengkapi dan mengatur, meskipun ada juga sifatnya yang memaksa. Nah, itu tadi merupakan perbedaan mendasar antara hukum perdata dan hukum publik, yang mana artinya perbedaan lainnya lebih kompleks masih ada. Hubungan antara hukum privat dengan hukum publik terdapat suatu hubungan satu sama lain, di mana kepentingan individu tidak dapat dipisahkan dan kepentingan umum oleh karena manusia sebagai individu juga adalah anggota masyarakat. Setelah kita mengetahui hubungan antara hukum perdata dengan hukum publik, maka kita akan kembali melihat ke belakang mengenai sejarah Bar Liquid Book dan kedudukannya sekarang. Nah, hukum perdata di Indonesia ini bersifat pluralistis, artinya beraneka ragam, di mana masing-masing golongan penduduk mempunyai hukum perdata sendiri, kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasinya. Bagi golongan Eropa, hukum berlaku di negeri Belanda,
Bagi golongan bumi putra dan timur asing berlaku hukum adatnya masing-masing. Apabila kepentingan mereka menghendakinya, maka hukum untuk golongan Eropa dapat dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan atau membuat suatu peraturan baru bersama. Barlick-Wit Book sebenarnya dari hukum Romawi, yaitu sejak pemerintahan Julius yang meluaskan kekuasaannya sampai dengan Eropa Barat. Negara Prancis pun menjadi negara jajahan dan di dalamnya diberlakukan hukum Romawi. Hukum asli bangsa Prancis sudah ada, namun tetap diberlakukan hukum Romawi sehingga berlaku 3 hukum, yaitu hukum Romawi, hukum Prancis, dan juga hukum agama. Nah, terjadi pluralisme hukum pada masa pemerintahan Raja Prancis Frederick ke-15, membuat unifikasi hukum Prancis dengan jalan kodifikasi atau Kode Sivil Prancis. Kemudian Prancis menjajah Belanda dan hukum Prancis pun diterapkan di Belanda. Kemudian pada tahun 1814, Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sipil atau KUHS Negeri Belanda. Nah, Kode Sivil dan sebagai kecil hukum Belanda kuno dipadukan menjadi kodifikasi Belanda pada tahun 1830. Keinginan Belanda tersebut terrealisasi pada tanggal 6 Juli 1830 dengan membentukkan 2 kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia, yaitu Barlick-Wit Book atau BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Wetboek van Kapadel atau Wivika atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Setelah kemerdekaan, Barlick-Wit Book dan Wivika masih berlaku pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada masa RIS, sesuai pasal 192 ketentuan peralihan konstitusi, namun BW dan Wivika tetap berlaku. Ketika RIS kembali menjadi Republik Indonesia, BW dan Wivika tetap masih berlaku. Lalu dekret presiden pada 5 Juli kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita telah mengetahui sejarah dari Barlick-Wit Book, maka selanjutnya kita akan membahas sistematika hukum perdata. Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tentang diri seseorang atau hukum perseorangan, di mana hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak sendiri. Yang kedua, tentang kekeluargaan, di mana hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, perceraian, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Yang ketiga, ada kekayaan yang terbagi atas hukum kekayaan yang absolut dan hukum kekayaan yang relatif. Nah, hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. Yang terakhir ada hukum waris. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya. Sistematika hukum perdata menurut undang-undang yaitu susunan hukum perdata, hukum sebagaimana termuat dalam KUH Perdata. Buku pertama mengenai orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, dan buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Di mana buku pertama tentang orang memuat hukum tentang diri seseorang yang terdiri dari 18 bab. Yang kedua tentang benda memuat tentang hukum kebendaan serta hukum waris yang terdiri dari 21 bab. Yang ketiga tentang perikatan memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang terdiri dari 18 bab. Dan buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa memiliki ketentuan alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum terdiri dari 7 bab. Setelah kita mengetahui mengenai sejarah dan sistematikanya, apakah ada bagian dari Barlick-Wit Book yang sudah tidak berlaku lagi? Nah, pada waktu sekarang Barlick-Wit Book ini bukan lagi sebagai kitab undang-undang hukum perdata yang berlaku secara menyeluruh. Namun, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak berlaku lagi,
baik karena ada peraturan perundang-undangan yang baru yang menggantikannya, maupun karena dikesampingkan dan mati oleh putusan-putusan hakim yang merupakan jurisprudensi. Undang-undang nasional di lapangan hukum perdata yang secara radikal menyatakan tidak berlaku lagi beberapa ketentuan dalam Bandung Workbook adalah Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sehingga ketentuan buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali tentang hipotik, dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian ketentuan tentang hipotik diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Setelahnya, UUPA penagasan hak atas tanah harus menurut cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Nah, bagian terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai sifat dari hukum perdata. Sifat hukum perdata menurut kekuatan berlaku atau kekuatan mengikatnya. Hukum perdata dibedakan atas hukum yang bersifat pelengkap atau unvolunreh dan hukum yang bersifat memaksa atau dwingreh. Hukum yang bersifat pelengkap adalah peraturan yang boleh dikesampingkan oleh orang-orang yang berkepentingan sepanjang kepentingannya tersebut menghendaki peraturan itu untuk dikesampingkan, seperti pasal 147 Barclay Workbook tentang tempat penyerahan barang. Sedangkan hukum yang bersifat memaksa adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan, sehingga harus ditaati oleh orang-orang yang berkepentingan, seperti perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan berdasarkan alasan yang sah yang telah ditentukan. Baik, itu tadi adalah penjelasan kembali secara singkat mengenai materi hukum perdata. Setelah kita membahasnya, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa Barclay Workbook ini tidak serta-merta terbentuk dan dijalankan begitu saja, melainkan dengan sejarah yang sangat panjang. Saya sangat berharap semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan dapat menambah ilmu wawasan kita semua. Saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktunya untuk menonton video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.